Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arnaldi Akbar dari SMP Negeri 4 Bandung. Saya CGP Angkatan ke-10. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, hakikat pendidikan adalah seluruh daya upaya yang dikerahkan secara terpadu untuk tujuan memerdekakan aspek lahir dan batin manusia. Pengajaran dalam pendidikan dimaknai sebagai upaya membebaskan murid dari ketidaktahuan seperti sikap diri, dengki, dan egois. Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa tujuan pendidikan adalah memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Oleh sebab itu, pendidikan menuntun anak pada kehidupan yang selaras dengan alam dan masyarakat. Kita harus mengetahui apa tugas sebagai pendidik. Yang pertama, penerapan gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kedua, alasan yang kontekstual penerapan gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tiga, hasil penerapan gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual. Empat, tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Bagaimana pendidikan yang berpihak pada murid? Menurut Ki Hajar Dewantara, yang pertama, mendidik dan yang bersumber pada trilogi pendidikan. Yang kedua, pendidikan yang berasaskan trikon. Tiga, tripusat pendidikan sebagai sumber belajar. Empat, pendidikan yang menuntun anak pada kodratnya. Lima, pendidikan berpusat pada murid. Enam, pendidikan budi pekerti. Tujuh, mendidik diibaratkan sebagai menanam padi. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat relevan diterapkan pada zaman sekarang. Inti dari filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Pendidikan seperti tata surya selalu bergerak, tidak pernah berhenti, tidak boleh statis ataupun mendiam. Mereka tidak pernah berhenti berputar, karena ketika mereka berhenti berputar, maka akan terjadi kehancuran. Begitu juga dengan kebudayaan bersifat dinamis, tidak boleh statis. Perubahan itu kekal. Inilah ada alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide, gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hasil penerapan ide, gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual. Murid itu harus diberikan pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan isi dan irama, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan abad ke-21. Bagaimana hasil penerapan ide gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual? Di sini pemahaman karakter dan budi pekerti melalui kegiatan. Yang pertama, melaksanakan jadwal piket guru, membudayakan budaya 5S setiap hari. Kedua, berdoa sebelum memulai pelajaran dan sesudah selesai pembelajaran. Pembiasaan Jumat pagi, kegiatan Jumat sehat, Jumat bersih, dan Jumat intak. Empat, pembiasaan harian murid untuk kebersihan ruang kelas dan sekitarnya. Kemudian, bagaimana penanaman karakter budi pekerti melalui kegiatan yang selanjutnya? Kelima, kegiatan infak tiap hari Jumat dan dana spontanitas untuk mengalami musibah. Kegiatan ekstrakurikuler baik pramuka, olahraga, PMR, kesenian, drum band, BT komputer, KIR, dan lain sebagainya, sesuai dengan bakat dan minat siswa. 7. Budaya menabung kerjasama dengan BKK kecamatan. 8. Kegiatan Rabu Imtak untuk seluruh warga sekolah. Kemudian bagaimana penanaman karakter cinta lingkungan melalui kegiatan? Pertama, pemeliharaan taman depan ruang kelas masing-masing. Kedua, pembuatan pupuk kompos dari sampah di sekolah. Ketiga, pembuatan POC dari nasi basi dan lain sebagainya. Keempat, pembuatan ekoenzim dari kulit buah. 5. Pengumpulan sampah plastik kering untuk EcoBird.
Kemudian bagaimana proses penciptaan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan dan berpihak pada murid? Berikutnya, menyisipkan ice breaking dalam pembelajaran untuk mencairkan situasi kelas. Selanjutnya, tidak memberikan hukuman kepada murid, tidak marah-marah saat mengajar, dan lebih sabar dalam membimbing siswa. Kemudian, bagaimana tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah? Adapun tantangan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dan menjadi teladan, penyemangat, dan pendorong untuk murid. Solusinya, menguasai keterampilan abad 21, memilih metode pembelajaran yang menyenangkan dalam pembelajaran dan memahami karakter murid, serta bermain sambil belajar. Karena bermain merupakan kodrat anak. Kemudian, tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Adapun tantangannya adalah kekurangan keterlibatan orang tua murid untuk ikut menyukseskan program sekolah. Bagaimana solusinya? Masyarakat dengan komite sekolah dan orang tua murid dalam rangka mendukung program sekolah dan keterlibatan secara aktif orang tua murid untuk dapat menjadi narasumber dalam proses pembelajaran. Kemudian tantangan berikutnya adalah melaksanakan kegiatan pembiasaan yang benar-benar dilaksanakan berdampak, bermakna kepada murid. Solusinya membutuhkan konsistensi dan komitmen seluruh warga sekolah dalam melaksanakan kegiatan pembiasaan. Demikian kegiatan filosofi, ya, proses pembelajaran dan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Terima kasih telah menyimak kegiatan video pada hari ini. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.